Dalam dunia sepak bola, ada beberapa pemain yang memiliki gaya bermain agresif demi bisa mempertahankan posisi dan membantu tim untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tapi sayangnya, gaya permainan tersebut sangat beresiko karena bisa menyebabkan pemain lawan mengalami cedera yang cukup parah. Saking seringnya mendapat pelanggaran, pemain tersebut dinobatkan sebagai pesepak bola paling kasar oleh penggemar sepak bola dunia. Contoh nyatanya yakni Sergio Ramos dan Pepe. Mantan dua bek Real Madrid ini merupakan preman dalam lapangan hijau. Mereka bahkan sempat mendapat julukan bek paling kasar meski tergolong ke dalam pemain yang amat berprestasi. Ramos dan Pepe merupakan pemain yang kerap mendapat hadiah kartu merah dari sang pengadil lapangan. Beberapa aksi gila keduanya bahkan tercatat sebagai yang paling mengerikan. Di kompetisi La Liga saja, Ramos bahkan mendapatkan 26 kartu merah, sedangkan Pepe telah mengumpulkan sebanyak 12 kartu merah. Namun, sebelum mantan kedua bek Real Madrid itu dianggap preman di atas lapangan, di Serie A Italia sudah ada pemain yang menyabet julukan itu. Setidaknya, ia telah diusir wasit sebanyak 15 kali di sepanjang karirnya. Ia bukan hanya kasar, namun juga seorang pemain yang licik terhadap lawannya. Dengan kelicikannya itulah yang membuat karir Zinedine Zidane harus diakhiri dengan tragis dan penuh kekecewaan. Kalian yang menyaksikan final Piala Dunia 2006 pasti tahu siapa penyebabnya. Ya, dia adalah Marco Materazzi. Ce ne saranno 4 di recupero, arriva il traversone di Figo verso il centro, il pareggio dell'Inter, Marco Materazzi, 44. Figo secondo palo va a cercare Ibrahimovic, diventa una sponda, Vieira la caccia del pallone, l'acrobazia ed è Materazzi, 1-0 Inter, spettacolare gol di Materazzi. Siapa yang tak kenal dengan sosok Marco Materazzi? Pemain asal Italia ini memang begitu akrab dengan berbagai hal kontroversi. Di atas lapangan, Materazzi kerap berulah. Ia juga tak jarang timbulkan keresahan hingga mendapat cap sebagai pemain kasar. Namun begitu, ia tetap diakui sebagai salah satu bek terbaik Italia. Dia adalah pemain dengan raihan gelar Piala Dunia, Liga Champions, Scudetto Serie A, dan Coppa Italia. Torehan gelar yang tak semua pemain mampu meraihnya. Namun sebelum mencapai kesuksesan itu, ia juga tak lepas dari sebuah kegagalan dan kekecewaan. Lahir di Lecce pada 19 Agustus 1973, jalan hidup seorang Materazzi memang begitu berliku. Ditinggal meninggal oleh sang ibu di usianya masih 15 tahun, tentu bukan hal mudah bagi seorang remaja untuk menjalani hal pahit tersebut. Sang ayah, Giuseppe Materazzi, dikala itu juga tengah meniti karirnya sebagai seorang pelatih. Meski sang ayah sempat menjadi pelatih Lazio, tak serta-merta membuat Materazzi muda dengan mudah meniti karir di tim ibu kota tersebut. Awal karirnya justru diawali dengan membela Akademi Messina Peloro pada 1990 silam. Setahun kemudian, Materazzi bergabung ke Akademi Tor di Quinto. Lucunya setelah 2 tahun di Akademi Tor di Quinto itu, ia merasa karirnya sebagai pesepak bola tak akan bisa berkembang. Dengan posturnya yang tinggi menjulang hampir mencapai 2 meter, merupakan postur yang cukup ideal bagi pemain basket. Hal itu pula lah yang membuatnya sempat tergoda untuk berkarir sebagai pemain bola basket. Bahkan Materazzi sempat bergabung dengan salah satu klub amatir basket di Italia. Namun tak ada yang tahu kenapa ia kembali fokus pada karir sepak bolanya. Setelah itu Materazzi kemudian bergabung dengan tim-tim papan bawah Italia, seperti Marsala yang berlaga di Serie C2. Kemudian pindah lagi ke tim Serie C1 Trapani. Dia hampir saja berhasil membawa klubnya itu promosi ke Serie B, namun gagal
setelah kalah dalam pertandingan playoff promosi dari Gualdo. Dengan bakat yang dimiliki Materazzi, membuatnya diminati oleh klub Serie B Perugia, lalu mengontraknya pada musim 1995-96. Disinilah namanya baru mulai dikenal publik sepak bola Italia. Materazzi dianggap sebagai bek muda sekaras batu karang. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi, agresif, dan berkarakter keras di tiap laga. Selain itu, ia juga memiliki insting mencetak gol, yang sama baiknya dengan seorang striker. Dengan performa apiknya itu, sudah cukup menarik perhatian kesebelasan dari Inggris, yakni Everton, yang lantas meminangnya di musim panas 1998. Bermain di Liga Premier Inggris yang dominan dengan sepak bola menyerang, membuat Materazzi kesulitan beradaptasi. Meski berhasil mencetak 2 gol dalam 27 pertandingan yang dimainkannya, namun ia juga mengoleksi 3 kartu merah. Ia hanya mampu bertahan selama 1 musim di kompetisi Liga Premier Inggris sebelum akhirnya pulang ke Italia di bursa transfer musim panas 1999 untuk bergabung kembali dengan Perugia yang kala itu baru promosi ke Serie A. Keputusan Materazzi rupa-rupanya tidak salah, karena di bawah asuhan pelatih Carlo Mazzone, dirinya justru berkembang menjadi salah satu bek tangguh Italia di musim 1999-2000. Pada musim selanjutnya, Perugia yang ketika itu dibesut oleh Allenatore Anyar dalam wujud Serse Cosmi, justru membuat Materazzi bisa tampil lebih keren dan eksepsional. Perannya sebagai bek tengah terasa begitu sentral di jantung pertahanan Perugia. Bahkan banyak sejumlah pemain senior di Serie A sempat bersitegang dengan gaya mengawal Materazzi yang menguras emosi mereka. Ia pun mengatakan, jika Anda menginginkan kemenangan, Anda harus menemukan caranya sendiri untuk mendapatkannya, katanya. Pada kesempatan ini pula, nama Marco Materazzi semakin terkatrol di telinga publik Italia akibat koleksi golnya yang mencapai 12 gol di liga terbaik di dunia kala itu. Catatan itu sekaligus melewati rekor lawas kepunyaan Daniel Passarella sebagai pemain belakang dengan gol terbanyak di satu musim kompetisi Serie A. Penampilan menawan yang diperlihatkan Materazzi itu lantas menggoda Internazionale Milano, yang kala itu masih dipimpin oleh Massimo Moratti. Dana sebesar 10 juta euro menjadi mahar penebusannya. Ia pun secara resmi bergabung dengan Inter Milan pada Juli 2001. Bareng I Nerazzurri, Materazzi menggunakan nomor punggung 23 yang sebelumnya dikenakan oleh Christian Brocchi yang baru hengkang ke AC Milan saat itu. Memainkan pertandingan pertama melawan mantan klubnya Perugia pada laga pertama Serie A musim 2001-2002 dan gol pertamanya bagi Inter dicetak pada pertandingan selanjutnya melawan Parma yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. La sorpresa, palla dentro, Materazzi, gol, gol, gol. Permainan Materazzi mulai dikritik banyak orang ketika Inter Milan berhadapan dengan Juventus, yakni Pavel Nedved yang mendapatkan tackle kerasnya sehingga mengalami cedera di lutut kanannya. Di akhir musim pertamanya bersama Inter Milan, Materazzi hampir berhasil meraih Scudetto perdananya. Andai mereka tidak kalah di pertandingan terakhir dari Lazio, yang membuat Inter kehilangan gelar yang sudah di depan mata. Kegagalan demi kegagalan untuk meraih Scudetto terus berlanjut hingga musim ketiganya bersama Inter Milan. Meski tampil meyakinkan di lini belakang Inter, Materazzi juga tak lepas dari kontroversial dan kebrutalan dalam permainannya. Bahkan ia pernah diskors selama 2 bulan,
dan membuat Inter Milan harus membayar denda sebesar 5.000 euro akibat ulahnya. Hal itu terjadi di musim 2003-2004. Setelah ia terlibat pertengkaran dengan pemain Siena Bruno Cirillo di ruang ganti yang menyebabkan gigi Cirillo patah. Permainan keras dan perangainya itu pun terus berlanjut hingga ke musim-musim berikutnya. Bahkan pada musim 2005-2006, Ibrahimovic juga tak luput menjadi korban kebrutalan Materazzi. Ibra yang saat itu masih berseragam Juventus mendapatkan tackle horor dari Materazzi. Tackle itu pun membuat Ibrahimovic ditarik keluar pada pertandingan tersebut dan cedera hingga berbulan-bulan. Namun pada musim 2005-2006 itu pula, Materazzi mulai merasakan gelar Scudetto pertamanya. Inter yang kala itu dinahkodai oleh Roberto Mancini berhasil mendapatkan gelar bak jatuh dari langit. Karena Juventus yang saat itu memimpin klasmen harus mendapatkan pengurangan poin akibat skandal Calciopoli. Itulah awal dari keran trofi Materazzi mulai terbuka. Dengan penampilannya yang solid di lini pertahanan Inter Milan, membuat Marco Materazzi masuk ke dalam daftar skuad Italia yang berlaga di Piala Dunia 2006. Materazzi pertama kali melakukan debutnya bersama timnas Italia dari tahun 2001 dan ikut serta dalam 2 kejuaraan besar, yakni Piala Dunia 2002 dan Euro 2004. Akan tetapi, di Piala Dunia 2006 inilah perannya bagi Italia sangat krusial. Awalnya, Marcello Lippi yang merupakan pelatih Italia kala itu membawa Materazzi hanya menjadi pelapis Nesta dan Fabio Cannavaro. Namun nasib baiknya terjadi ketika Nesta mengalami cedera di pertandingan terakhir fase grup melawan Republik Ceko. Materazzi yang masuk sebagai penggantinya langsung memberikan pengaruh besar dengan mencetak gol pertama bagi timnas Italia. Ia juga dinobatkan sebagai man of the match di laga itu. Kemenangan atas Ceko itu membuat Italia lolos ke babak 16 besar sebagai pemuncak klasmen grup I dan berhadapan dengan Australia di babak gugur tersebut. Di laga melawan Australia itu, Materazzi pun dipercaya bermain sejak menit awal. Namun sayang, ia malah mendapatkan kartu merah setelah melanggar pemain Australia. Untungnya Italia berhasil menang dengan skor 1-0 lewat penalti Francesco Totti. Akibatnya, Materazzi pun tak tampil di perempat final ketika berhadapan dengan Ukraina. Dan posisinya digantikan oleh Andrea Barzagli dan laga itu pun dimenangkan Italia dengan skor 3-0. Totti now, useful ball in, they've got their second, and Luca Toni has plundered his first. Who are surely witnessing Italy's progression into the last 4. And a run here from Zambrotta, it must be 3, unless he's offside, you see Toni having not got a goal in 4. Di semifinal, Italia pun berhadapan dengan tuan rumah Jerman. Materazzi yang hanya dihukum 1 pertandingan, kembali dipercaya oleh Marcello Lippi untuk tampil sejak awal laga. Ia tampil cukup solid bersama dengan Fabio Cannavaro sebagai jantung pertahanan yang membuat Jerman begitu frustasi untuk menembus lini pertahanan Italia. Alhasil, mereka berhasil menang 2-0. It's Andrea Pirlo. A clever ball for Grosso! A moment of Grosso. Happy to get the ball out of harm's way. Gilardino. And it's Del Piero. 2-0. There is no way. Berhasil melaju hingga ke final, Italia pun sudah ditunggu oleh Prancis yang kala itu dipimpin oleh Zinedine Zidane sebagai kaptennya. Di pertandingan ini pula Materazzi menjadi orang yang paling dibenci oleh warga Prancis.
Bermain sejak awal pertandingan, ia malah hampir merugikan timnya setelah melanggar Florent Malouda di kotak penalti, yang membuat Prancis unggul lebih dulu melalui tendangan penalti Zidane. Zinedine Zidane here. Across the line, it's a goal. Seakan membayar kesalahannya, Materazzi membuat dampak lain bagi Italia setelah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Skirmish in the middle of the penalty area, which the referee has sorted out. Pirlo's corner, Italy trailed by a goal. And they're level. It's tied. Dengan skor yang berimbang itu, pertandingan pun dilanjutkan hingga ke babak perpanjangan waktu. Di babak inilah drama dari kelicikan seorang Materazzi dimulai, di mana ia berhasil membuat Zidane harus meninggalkan pertandingan karena mendapatkan kartu merah. Awalnya ia dan Zidane hanya terlibat konfrontasi pada menit 110. Namun yang terjadi sangat mengejutkan. Zidane yang dikenal sebagai pemain yang kalem dan punya mental yang kuat, malah mendadak lepas kendali. Ia bahkan menanduk dada Materazzi dengan kepalanya. Sontak, sang bek pun menjatuhkan dirinya ke tanah, yang membuat Zidane harus menerima hal pahit, yakni diganjar kartu merah. Lantas, apa yang dikatakan Materazzi kepada sang kapten Prancis kala itu? Ada kabar pada saat itu bahwa Materazzi telah melontarkan kata-kata melecehkan yang ditujukan kepada ibu Zidane, tapi dia selalu membantah tuduhan itu. Materazzi tidak pernah mengungkapkan dengan tepat apa yang dikatakannya kala itu, sampai akhirnya ia blak-blakan kepada media Spanyol pada 2020 silam. Ada sedikit kontak antara kami di daerah itu. Dia pencetak gol Prancis pada babak pertama, dan pelatih kami Marcelo Lippi menyuruh saya untuk menjaganya. Setelah duel pertama di antara kami, saya meminta maaf, tapi dia bereaksi buruk. Setelah bentrokan ketiga, saya mengernyitkan dahi dan dia membalas, "Saya akan memberikan jersey saya nanti." Lalu saya menjawab, "Saya lebih suka mendapatkan saudara perempuannya daripada jersinya." Kata-kata saya bodoh, tapi tidak pantas menerima reaksi itu. Di lingkungan manapun di Roma, Napoli, Turin, Milan, Paris, saya mendengar hal-hal yang jauh lebih parah daripada yang saya katakan kepadanya. Saya berbicara tentang saudara perempuannya, bukan tentang ibunya, seperti yang saya baca di beberapa media. Ibu saya meninggal saat saya masih remaja, dan saya tidak akan pernah menghinanya, katanya. Meski laga dilanjutkan ke babak adu penalti tanpa adanya sang kapten, kepercayaan diri timnas Prancis pun goyah dan harus kalah dengan skor 5-3. Dan David Trezeguet, salah satu penendang yang mengacaukan barisan Les Bleus. Pada 2016 lalu, sebuah jajak pendapat yang dilakukan di Prancis menempatkan nama Materazzi jadi pemain paling dibenci orang-orang Prancis. Namanya bahkan mengungguli sejumlah pemain lain, seperti Harald Schumacher, pemain Jerman yang menciderai Patrick Battiston. Wajar saja, menurut mereka Materazzi tak hanya menghancurkan akhir karir sang legenda Prancis, tetapi ia juga menghancurkan harapan seluruh warga Prancis yang berharap di penghujung karir sang legenda berakhir dengan manis. Dengan penampilan apiknya di Piala Dunia, membuat Materazzi ditawari kontrak baru oleh manajemen klub. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, ia memperbarui kontraknya bersama I Nerazzurri, yang membuatnya tetap ada di Giuseppe Meazza sampai Juni 2010. Pada akhir tahun 2006, ia juga dinominasikan untuk tim terbaik UEFA bersama dengan rekannya Fabio Grosso. Musim 2006-2007, Materazzi berhasil mencetak 10 gol, sehingga menjadikannya bek dengan pencetak gol tertinggi di Serie A. Pada tanggal 23 April, Inter dibawanya kembali memenangkan Scudetto yang ke-15 bagi klub dengan 5 pertandingan tersisa. Atas penampilannya itu, Materazzi pun terpilih sebagai bek terbaik Serie A di musim tersebut. Sayang,
Materazzi harus melewatkan paruh pertama musim 2007-2008 karena cedera yang dideritanya saat membela timnas Italia dan memaksanya harus absen hingga November 2007. Kemudian pada bulan Februari 2008, Materazzi memberikan penampilan yang buruk di leg pertama babak 16 besar Liga Champions ketika Inter Milan melawan Liverpool. Ia menerima kartu merah pada menit ke-30 yang membuat Inter kalah 2-0 di Anfield. Bahkan penampilannya dikritik oleh rekan satu tim setelah pertandingan berakhir. Ia juga pernah berdebat dengan striker Inter Julio Ricardo Cruz tentang siapa yang harus mengambil tendangan penalti ketika melawan Siena. Akhirnya, Materazzi lah yang mengambil penalti tersebut. Akan tetapi, tendangannya dengan mudah diselamatkan oleh kiper Siena yang membuat hasil di laga itu berakhir imbang. Hasil imbang tersebut merusak peluang Inter untuk memenangkan gelar dengan 1 pertandingan tersisa. Materazzi pun meminta maaf, menyatakan bahwa seharusnya Cruz yang mengambilnya. Namun pada akhirnya, Inter berhasil memenangkan Scudetto untuk ketiga kali secara berturut-turut, setelah mengalahkan Parma 2-0 di matchday terakhir dengan Materazzi bermain penuh 90 menit. Musim panas tahun 2008, secara mengejutkan Inter memecat Roberto Mancini dan menggantinya dengan manajer asal Portugal, Jose Mourinho. Bersama pelatih baru ini, Materazzi malah tersingkirkan dari skuad utama. Cedera yang menjadi alasan rusaknya musim Materazzi di Inter kala itu, ia hanya 8 kali bermain di Serie A. Meski perannya sedikit di musim itu, tapi ia tetap menjadi salah satu penggawa Inter Milan ketika berhasil memenangkan gelar Scudetto keempatnya secara beruntun pada tanggal 17 Mei 2009. Meskipun jarang dimainkan, Mourinho tetap menginginkannya berada di klub. Pada bulan Juni 2009, Materazzi diberi kontrak baru oleh Inter hingga Juni 2012. Meski memperbarui kontrak, ia tetap jarang dimainkan selama musim 2009-2010 dengan hanya tampil 20 kali di semua kompetisi. Namun, di musim itulah bisa dibilang menjadi musim terindah bagi Materazzi bersama I Nerazzurri. Karena di musim itu, Inter Milan berhasil meraih treble winners, yang menjadikan Inter sebagai klub Italia pertama yang berhasil meraihnya. Setelah meraih treble bersejarah itu, Jose Mourinho memutuskan pergi ke Real Madrid. Lalu, digantikan oleh Rafael Benitez untuk mengarungi musim 2010-2011. Sedangkan Materazzi memulai musim itu dengan masuk pada menit-menit terakhir kemenangan kandang 3-1 atas Roma dalam pertandingan Supercoppa Italiana. Sedangkan pertandingan liga pertamanya di musim itu datang di bulan November, di mana dia memulai dalam derby melawan Milan karena absennya Walter Samuel. Di laga derby tersebut, Materazzi bahkan langsung melakukan pelanggaran yang menyebabkan penalti pada menit keempat karena melanggar Zlatan Ibrahimovic. Dan tak lama berselang, ia kemudian dikirim ke rumah sakit setelah menerima tendangan taekwondo dari pemain Swedia itu. Setelah insiden itu, Ibra pun berkata, "Saat saya masih di Juventus dan kami menghadapi Inter Milan, Materazzi menekel saya seperti seorang pembunuh dan membuat saya cedera. 4 tahun saya memendam dendam ini. Dan akhirnya, waktu pembalasan itu tiba, setelah saya menendangnya dengan teknik taekwondo, dan dia pun langsung saya kirim ke rumah sakit," katanya. Inter pun kalah dalam pertandingan itu dengan skor 1-0. Setelah pertandingan berakhir, manajer Rafael Benitez menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa cedera Materazzi tidak tampak serius. Dia kembali beraksi 2 minggu kemudian dengan bermain penuh 90 menit dalam kemenangan kandang 5-2 atas Parma. Sayang, Inter gagal juara di musim itu. Dan bek yang pernah berseteru dengan Zinedine Zidane itu
akhirnya memilih meninggalkan Inter Milan di akhir musim setelah kontraknya tak diperpanjang lagi.